Apalagi buat anak muda yang suka begadang. Kan kadang-kadang kan kalau tengah-tengah malam rokok suka habis, terus kadang beli rokok di sini gitu. Warung Madura itu penyelamat anak muda kalau malam. Ya gimana ya, soalnya kontraknya aja udah 60 juta. Kalau cuman buka 15 jam kan rugi. Jadi jam 3 malam juga masih ada orang lalu lalang beli membutuhkan obat darurat. Kayak semalam ibu-ibu tiba-tiba sakit perut, kan kesian juga ya, bermanfaat juga. Dan juga jam 5 udah itu nggak sepi orang. Manfaat lebih banyak dibanding tutup sore. Karena apa? Keuntungan lebih banyak. Pengangguran juga cukuplah, adil lah dengan adanya dibuka seperti ini. Ya, ini menarik sekali ya, ternyata warung Madura atau warung kelontong ini jadi penyelamat anak muda. Kalau tengah malam mungkin lagi begadang, kelaparan, mungkin mereka bisa beli bahan-bahan makanan di sana. Coba kita tanya ke anak muda yang ada di studio saat ini. Mungkin salah satu dari mahasiswi boleh disebutkan nama dan juga dari kampus mana? Oke, perkenalkan nama saya Kayla dari UNJ, Kak. Nah, saya sendiri ini juga sangat merasakan manfaatnya dari warung Madura itu sendiri. Ketika saya kerjain tugas nih malam-malam dan saya butuh air dingin untuk menyegarkan pikiran saya. Nah, saya juga tidak setuju gitu kalau misalkan ada pembatasan jam malam pada warung Madura tersebut. Begitu. Oke, nah kalau misalnya ada larangan misalnya ataupun aturan jam operasional, menurut kamu gimana? Setuju nggak? Menurut saya kalau misalkan sampai 24 jam mungkin tidak terlalu efisien juga, tapi kalau misalkan sampai jam 2 malam itu masih tidak apa-apa, masih sangat membantu saya untuk membutuhkan hal-hal kecil yang ada di warung seperti itu. Oke, jadi sebetulnya senang ya dengan kehadiran warung Madura ataupun juga warung-warung kelontong di sekitar tempat kita tinggal. Oke, terima kasih. Baik, mungkin saya langsung mau tanya ke Mas Abdullah sendiri. Mas, sebenarnya target pasarnya itu sama nggak sih antara warung Madura kemudian retail modern, sehingga kemudian sampai ada yang merasa terancam begitu dengan kehadiran warung Madura? Sebenarnya segmentasinya sangat berbeda ya. Dan saya ingin juga meluruskan ke Pak Roy dan teman-teman retail modern bahwa tidak ada ambisi kita untuk mengancam. Justru kami yang terancam sebenarnya dari awal. Dari awal itu pedagang kecil, pedagang UMKM, pedagang kelontong itu sudah habis dan mati ditelan oleh retail modern. Kami mulai bangkit lagi dengan cara yang berbeda, dengan segmentasi yang berbeda. Tadi disampaikan teman-teman mahasiswa dan perlu saya jelaskan bahwa warung Madura itu penyelamat bagi masyarakat kita. Kenapa? Jangkauannya lebih dekat ya. Biasanya anak-anak ibu-ibu itu kalau anaknya mau sekolah pagi, kan pagi-pagi banget tuh. Terus tiba-tiba ada beberapa yang memang tidak bisa tersedia. Ini penyelamatnya warung Madura. Kalau warung Madura itu biasanya modelnya mandiri atau ada pengelola atau franchise? Enggak. Jadi gini, ini perbedaannya ya, bahwa retail modern itu dikelola oleh perusahaan ya. Ada Pak Roy dan kawan-kawan lah di sana, ada ribuan bahkan ratusan ribu. Kalau warung Madura itu perseorangan. Saya bisa buka warung Madura perseorangan dan itu hanya untuk kebutuhan sekitar saja. Lingkungan sekitar. Dan perbedaannya tadi jelas. Kalau di retail modern kita ngambil di rak, kita bayar tanpa ada interaksi dengan bayar, kasih duit, udah selesai. Tapi kalau di ciri kelokalan adalah masih ada interaksi. Oh jangan 5.000 lah, 4.500 ya, masih ada begitu. Ya, lokal, ciri khas kelokalan itu yang harus dipertahankan. Bahkan produk-produknya juga banyak yang produk lokal. Otomatis karena beras pun pasti beras lokal. Belanjanya juga di tempat kami di pasar tradisional itu terakses tuh. Nah hal-hal ini yang harus dipertahankan. Ini celaka kalau seperti kita lihat pengakuan di Bali tadi bahwa sudah ada oknum-oknum pemerintahan yang mencoba mendatangi beberapa warung kelontong untuk warung Madura untuk tidak buka 24 jam. Ini masalah. Maka kami minta Pak Vicky, karena yang menyulut apinya adalah Kementerian Koperasi, walaupun itu dibantah, tetapi ini harus diluruskan ulang bahwa tidak ada pernyataan dari Kementerian Koperasi untuk membatasi warung modern. Persoalannya teman-teman daerah ini terlalu nggak ngerti perda. Kadang-kadang Satpol PP itu nggak tahu perda. Bener nggak warung kelontong masuk ke
retail modern. Bener nggak warung kelontong ini? Ini yang harus diluruskan. Maka kami minta kepada dengan segala hormat Pak Vicky, disisir ulang Pemda-Pemda mana yang nanti sudah terprovokasi oleh pemberitaan bahwa ada pembatasan, itu harus diberikan edaran ulang bahwa tidak boleh ada pembatasan untuk UMKM atau warung kelontong dimanapun di negeri ini. Kalau iya, maka ini adalah awal mula kematian ekonomi lokal kita, UMKM kita. Baik, mungkin langsung Pak Vicky boleh menanggapi